Santapan Harian Kamis 13 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus, dan isilah diri ini dengan kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 18 ayat 21 sampai 24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seseorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi." Sahabat Santapan Harian, istilah kalah telak merujuk kepada keadaan di mana pihak yang ditaklukkan tidak lagi dapat melanjutkan pertandingan. Sejarah kehidupan adalah seperti sebuah ruas garis yang akan sampai ke ujungnya, bukan berputar seperti lingkaran. Apa yang akan terjadi pada titik akhir masa itu? Kemenangan atau kalah telak? Kitab Wahyu menguraikan bagaimana akhir sejarah dunia akan menjadi momen di mana kejahatan akan mengalami kekalahan telak. Orang-orang kudus, para rasul dan para nabi, serta seluruh surga diajak untuk bersukacita atas kejatuhan Babel, yang menjadi lambang kejahatan. Kemenangan telak di pihak Tuhan. Pada saat itu Tuhan Allah bertindak sebagai hakim yang adil dan berdiri untuk membela orang-orang kudus, yakni mereka yang mengikut Tuhan. Dalam pewahyuan ini, malaikat Tuhan menyatakan tentang realita kehidupan yang akan selesai dan bagaimana setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman Allah yang adil, karena Allah tidak akan membiarkan para penyesat lepas dari palu keadilan. Itulah saat yang menyedihkan dan memedihkan bagi para pelaku kejahatan yang tidak memberikan kehidupannya kepada Tuhan, karena segala keahlian manusia tidak akan dapat menyelamatkan dia. Sebagai penggenapan Yesaya pasal 14 dan 47, Wahyu pasal ke-18 meneguhkan perkataan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Setiap titik sejarah hidup manusia merupakan penggenapan dari setiap hal yang sudah dikatakan Allah sebelumnya. Kita diingatkan untuk tunduk di bawah pemerintahan Allah.
Alangkah baiknya untuk bersandar pada kekuatan kebesaran Allah yang memberi kita jaminan dan topangan dalam menghadapi pergumulan tantangan kehidupan. Sejarah manusia adalah kesaksian akan karya tangan Allah yang merenda tenunan kehidupan yang membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ketika kita percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk mengakui Allah sebagai penguasa sejarah kehidupan. Mari kita berdoa. Allah pengasih yang Maha Kuasa, tolonglah agar hari ini kami menjalani setiap momen bersama-Mu dan menerima kekuatan yang hanya kami temukan di dalam-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus kami bersandar. Amin.